Su, kamu memikirkan Nona lagi. Saat itu, aku meninggalkan Singi dan keluar negeri, memang sangat kejam. Kali ini aku kembali, ingin menebus semua yang tidak kuberikan padanya selama ini. Aku ingin menebusnya. Tidak tahu, apakah Singi baik-baik saja sekarang? Pak Lu, aku benar-benar serius dalam mengerjakan rencana ini. Serius? Apa serius saja bisa? Sudah kubilang, proposalmu ini tidak akan lolos dariku. Kamu bahkan belum melihatnya. Melihat apa? Direktur perusahaan, sebentar lagi akan tiba, mana aku punya waktu untuk melihat sampah ini. Dan juga, kau dipecat. Pekerjaan kali ini, ku gagalkan lagi. Ayah masih berhutang banyak. Kenapa aku begitu tidak berguna? Ibu? 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 Ku bilang kau ini benar-benar tidak tahu malu. Siapapun dipanggil ibu, Ku dengar dulu ibu kandungnya menelantarkannya. Dia juga tidak disukai ibu tirinya. Apa dia kekurangan kasih sayang ibu? Tidak, bukan seperti itu. Ibuku tidak menelantarkanku. Lalu kenapa dia tidak mencarimu? kurasa ibunya di luar sana sudah punya pria lain. Aku tidak mengizinkanmu bicara begitu. Memang benar kan? Dan lagi, sampah ini belum kau buang? Ini bukan sampah. Kalau bukan, kenapa Pak Lu tidak suka? Juga dipecat oleh Pak Lu? Itu karena Direktur utama datang. Selamat datang, Direktur Utama. Ibu, Ibu, Kau gila? Itu direktur utama perusahaan Singi. Apa yang kau teriakan? aku tidak asal teriak. Dia memang ibuku. Kalau sampai didengar pimpinan kita bisa habis. Harus cepat bawa orang ini pergi. Satpam, kemari. Bawa dia pergi. Ibu, aku Sinyi. Ibu. Ibu, aku Sinyi. Ibu. Begini kau mempersiapkan upacara penyambutannya. Pak Shen, aku... Di sini adalah wajah perusahaan. Mengapa ada sampah di lantai? Tadi ada seorang karyawan magang yang ceroboh. Tidak sengaja menjatuhkannya di sini. Cepat bersihkan tempat ini. Baik. Dari mana desain ini berasal? Bu Direktur, desain semacam ini tidak perlu kamu pedulikan. Aku bertanya padamu, dari mana desain ini berasal? Jawab aku. Ini digambar oleh seorang karyawan magang. Aku baru saja memecatnya. Di mana dia? Dia Satpam. Tanpa izinku, dia tidak boleh masuk ke perusahaan ini. Baik. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin Bu Direktur adalah ibuku?
cepat kembali ke sini. Aku mengerti. Anak magang yang tadi mana? Sudah pergi. Ambil semua data magang itu dan berikan padaku. Baik. Anak magang, Kemarilah. Cobalah. Hah? Hah, apa? Ini gaun baru yang kubelikan untukmu. Pakai dan cobalah. Bukankah sebentar lagi kamu ulang tahun? Ibumu membelikanmu sebuah gaun, cobalah. Dia bukan ibuku. Kamu, dasar anak nakal, bagaimana bicaramu? Jangan bicara seperti itu pada anak-anak. Tante tahu, kamu tidak menyukaiku. Tapi sekarang, di rumah ini, bagaimanapun aku yang berkuasa. Ambil. Disuruh ambil ya ambil, kalau tidak, keluar saja dari rumah ini. Nah, begitu dong. Pakai gaun ini. Sebentar lagi, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Nanti setelah sampai, kamu akan tahu. direktur sudah menyuruh orang memeriksanya. Anak magang yang dipecat itu adalah Nona. Siapkan mobil untukku ke keluarga Chen. Aku ingin segera bertemu Singi. Sekarang ke keluarga Chen, mungkin sudah terlambat. Nona kita akan menikah. Apa katamu? Ini adalah hotel bintang 5 terbaik di kota Nanjiang. Hotel Longhao. Bagian dari perusahaan Singi hanya menerima tamu dengan standar di atas miliaran. Kalau bukan karena undangan Tuan Du, keluarga kita mungkin tidak akan punya kesempatan masuk ke sini. Tuan Du yang mana? Tentu saja, putra ketua asosiasi, Nanjiang, Du Jingtian, Tuan Muda Du Zong. Keluarga Du sangat berpengaruh. Kenapa mereka mengundang kita? Ini ya. Nanti kalau kamu sudah masuk, kamu akan tahu. Direktur Putra Du Jingtian dari Asosiasi Nanjiang mengadakan pesta pertunangan di hotel kita hari ini. Calonnya adalah Nona. Waktu berlalu begitu cepat, tiba-tiba saja Singi akan menikah. Direktur, ayo kita masuk. Ini benar-benar mewah. Bu, Ibu bawa Sinyi masuk dulu. Aku ingin bicara sebentar dengan Dongqing. Baik, kami masuk dulu. Kalian masuklah. Dongqing, kamu benar-benar ingin menikahkan Sinyi dengan keluarga Du? Keluarga Du sangat dihormati di dunia bisnis Nanjiang. Menikah dengan keluarga Du adalah keberuntungan bagi putrimu. Aku tahu keluarga Du kaya, tapi Du Zong itu suka berfoya-foya. Seluruh Nanjiang, siapa yang tidak tahu kau ingin menikahkan Sinyi dengan rendahan seperti itu? Tutup mulutmu. Kalau kau ingin mengubah nasibmu, kau harus mendengarkanku. Jangan lupa, kau masih punya
utang 6 miliar di luar sana. Orang-orang tadi pagi sudah datang ke rumah hanya memberi kita waktu 1 hari. Jika uangnya tidak dibayar, kau tahu apa akibatnya? Aku tahu, aku mengerti. Peilan. Peilan. Masih memikirkan perempuan jahat itu? Ku beritahu kau, sekarang akulah nyonya rumah di keluarga ini. Perempuan jahat itu sudah lama meninggalkan kalian. Saat itu aku hanya gegabah. Masalah lama ini jangan dibicarakan denganku. Jika kau masih memikirkan perempuan jahat itu, aku akan menggugurkan anak lelaki di perutku. Apa? Lelaki? Aku baru saja pemeriksaan kemarin. Dokter dengan jelas memberitahuku, janin ini adalah laki-laki. Dongeng, kau tahu apa yang kau katakan padaku ini adalah kabar baik yang luar biasa. Hal ini, jika ibuku tahu, dia pasti akan sangat senang. Cepat bantu aku masuk. Baik-baik, pelan-pelan. Tuan Muda Du, Tuan Muda Du. Tuan muda keluarga Du ini memang tampan. Ditambah lagi keluarga Du memiliki status terpandang di Nanjia. Jika Singi menikah dengannya, dia tidak akan menderita. Minum. Direktur, setelah Nona bertemu denganmu, pasti akan sangat senang. Direktur, Anda? Aku masih belum siap. Lagi pula tahun itu kami bercerai, aku tidak tahu apakah Singi masih membenciku. Lihat apa yang kamu katakan. Lagi pula, dia adalah darah dagingmu. Aku masih sedikit gugup. Lebih baik duduk dulu. Ratu bisnis yang menguasai bidang ini, tak disangka juga bisa gugup. Gimana Du Jingtian? Putranya menikah, dia sebagai seorang ayah, mengapa tidak hadir? Du Jingtian, hari ini dia terus mencari Anda. 1 jam yang lalu, dia sudah menunggu Anda di perusahaan. Suruh dia ke sini menemuiku. Baik. Tuan Muda Du, aku telah membawa Sinyi untukmu. Kenapa bengong? Cepat sapa Tuan Muda Du. Halo, Tuan Muda Du. Bagus. Tuan Muda Du, kamu keterlaluan. Keterlaluan? Aku mengerti maksudmu. Ini, mas kawin yang aku berikan untuk keluargamu. Uang tunai 20 miliar. Banyak sekali uangnya. Tuan Muda Du benar-benar murah hati. 20 miliar untuk mas kawin. Di seluruh Nanjiang, mungkin tidak ada orang yang sekaya ini. Gadis dari keluarga Chen ini, kali ini menikah dengan keluarga kaya, nasibnya akan berubah. Tuan Muda Du memang hebat. Mas kawinnya saja 20 miliar. Kali ini benar-benar akan kaya raya. Sinyi, cepat ucapkan terima kasih. Cepat. Tuan Muda Du, aku tidak mengerti apa yang kamu maksud dengan mas kawin. Apa maksudnya? Sekarang kau adalah wanitaku. Tuan Muda Du, tolong jaga sikapmu. Tidak tahu diri ya? Di Nanjiang, belum ada satu wanita pun yang berani menolakku. Tuan Muda Du, tenanglah. Biar aku yang bicara padanya. Aku sudah mengerti. Kau membawaku ke sini hari ini hanya ingin aku menikah dengan Du Zong. Kenapa menikah dengan Tuan Muda Du? Merendahkanmu? Di seluruh Nanjiang ini,
Ada berapa banyak gadis yang ingin menikah dengan Tuan Mudadu, tetapi tidak mendapatkan kesempatan itu. Tuan Mudadu menyukaimu, itu adalah keberuntunganmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Urusan seumur hidupku, aku sendiri yang akan memutuskan. Bukan giliranmu membuat keputusan ini untukku. Kau sudah keterlaluan. Sekarang aku yang berkuasa di rumah ini. Tuan Mudadu sudah memberikan mahar. Hari ini kau harus menikah. Tidak menikah juga harus menikah. Kau tidak punya pilihan. Ayah, apakah ayah juga akan memaksaku menikah dengannya? Benarkah? Sinyi, kenapa kau bahkan tidak mendengarkan perkataan ayah? Ayah, sejak kecil ayah selalu bilang akan membuat Sinyi bahagia. Tapi apa yang sudah ayah lakukan? 15 tahun yang lalu, ibu karena ingin melakukan urusan pribadinya, ayah merasa dia tidak tahu aturan, lalu mengusirnya. Lalu karena nenek bilang, selalu ingin seorang cucu laki-laki, ayah lalu menikah dengan wanita ini. Sekarang, ayah juga ingin memaksaku menikah. Inikah yang ayah katakan akan membuatku bahagia? Sinyi, sebelumnya ayah salah. Untuk masalah ini, semuanya demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Kau pikir aku masih percaya padamu? Kau dan wanita ini tidak lebih dari menginginkan uang, ingin menjualku kepada Duzong. Bukan begitu maksud ayah. Saat di pengadilan, aku dengan polosnya berpikir, asal aku tinggal di rumah ini, aku akan bahagia. Menunggu ibu kembali, kita akan menjadi keluarga lagi. Sekarang, pikiranku sungguh konyol. Rumah ini sudah lama tidak menerimaku. Bu, Sinyi menyesal. Aku sudah mengizinkanmu pergi. Tuan Mudadu, maaf. Aku tidak mau menikah denganmu. Selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya seorang wanita berani menolakku secara langsung. Tentu saja, aku bukan orang yang suka memaksa orang lain. Kau tidak ingin menikah, ya sudah. Tapi aku baru saja memberi keluargamu 20 miliar. Kau harus memberikan kompensasi. Tuan Mudadu, apa yang kau inginkan dariku? Ambil minumannya. Minum semua ini, aku akan membiarkanmu pergi. Tuan Mudadu, maaf, aku tidak bisa minum alkohol. Tuan Mudadu, anak ini sejak kecil alergi alkohol. Bagaimana kalau beberapa gelas ini aku minum untuknya? Kau minum untuknya? Apa aku mengizinkanmu bicara? Minum atau tidak? Tidak mau minum, ya? Tuan Mudadu. Minum. Atau tidak? Aku yang minum. Ini? Sudah kubilang, kalau hari ini kau tidak minum, kau tidak akan bisa keluar dari ruang pesta ini. Tuan Mudadu, anak ini benar-benar tidak bisa minum alkohol. Jangan menyusahkan anak ini. Diam, apa urusanmu dengan apa yang Tuan Mudadu lakukan? Jangan lupa, kau masih punya utang 6 miliar di luar sana. Kalau bukan karena mas kawin 20 miliar, kita semua akan hancur. Bajingan ini beraninya mengganggu putriku. Aku tidak akan memaafkan kalian. Dasar binatang. Berani-beraninya kalian menggertak anakku. Aku tidak akan melepaskan kalian. Aku sudah memberimu satu kesempatan. Kau tidak menghargainya. Maka jangan salahkan aku.
Kalian berdua, cepat telanjangi dia. Baik, Tuan Du. Minggir. Kudengar kau masih perawan. Kebetulan dengan kesempatan ini, aku akan memeriksanya. Aku ingin lihat, apakah 20 miliar ini sepadan. Tahan dia. Jangan sentuh aku. Orang rendahan sepertimu, suka sekali sok suci. Tapi tak masalah. Aku punya banyak cara untuk mengatasi kebiasaan burukmu ini. Buka semua pakaian. Jangan disisakan satu pun. Baik. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Cukup kuat juga. Lanjutkan. Tuan Du, bagaimanapun juga, dia istri sahmu, kau memperlakukannya seperti ini, tidak pantas kan? Kapan aku bilang mau menikahinya? Orang rendahan sepertimu, anak haram yang kau lahirkan, pantas masuk ke keluargaku. Tuan Du, bukankah sudah diberikan lamaran? Lamaran? Uang ini, uang untuk menjual putrimu. Ambil uangnya, pergi. Kalau tidak, aku akan menghabisimu. Kau gila? Tidak lihat Tuan Du sedang marah? Tapi Sinyi anakku. Memangnya kenapa kalau anakmu? Anak perempuan yang sudah menikah, bagai air yang sudah tercurah. Lagi pula, cuma menemani Tuan Du tidur semalam, apa susahnya? Aku tidak bisa membiarkan mereka menindas Sinyi. Chen Jueming, kalau kamu berani pergi hari ini, aku akan menggugurkan anak di kandunganku. Aku tanya sekali lagi, kamu mau anak perempuanmu atau anak laki-laki di kandunganku? Aku. Anak laki-laki, Jueming, dengarkan ibu, jangan pergi. Cepat. Aku tidak tahan lagi. Cepat bawa dia ke kamarku. Biarkan aku bersenang-senang. Setelah selesai bermain, kalian berdua juga boleh bersenang-senang. Terima kasih, Tuan Du. Pergi. Pergi. Lepaskan dia. Ibu? Ibu? Ibu di sini. Tidak ada yang berani mengganggumu. Ibu, Sinyi sangat merindukanmu. Kau siapa? Berani menghalangi urusanku? Aku ibu Chen Sinyi. Kau ibunya. Lalu dia siapa? Perempuan jahat, untuk apa kau kembali? Kau berani memukulku? Memang pantas kau kupukul. Dan tadi kau menampar putriku, kan? Aku. Cukup. Kau bisa berhenti? Tidak bisa. Mulutnya kotor, pantas dipukul. Memanfaatkan putriku, lebih pantas dipukul. Kau sudah meninggalkan rumah ini. Dongking melakukan apa? Bukan urusanmu untuk ikut campur. Aku memang meninggalkan rumah ini, tapi Sinyi adalah belahan jiwaku. Kau tidak sayang, aku sayang. Dan kau melihat wanita ini menjual Sinyi kepada keluarga Du, kenapa kau tidak mencegahnya? Kau tidak pantas menjadi seorang ayah. Saat aku pergi ke luar negeri dulu, apa yang kau katakan padaku? Kau berjanji padaku akan menjaga Sinyi. Makanya aku meninggalkan Sinyi. Beginikah caramu menjaga putriku? Aku juga tidak mau begini. Ini karena tidak ada cara lain lagi. Apa? Kau merasa dirugikan? Buka matamu lebar-lebar. Putrimu diintimidasi oleh para bajingan ini sampai seperti ini. Sinyi, ayah minta maaf padamu. Tapi ayah sangat membutuhkan uang ini. Tidak ada yang perlu disesali. Anak sialan ini memang pembawa sial. Selama bertahun-tahun ini, makan dan tinggal di rumah kami, kenapa kalau menukarnya dengan uang? Di matamu,
cucumu memang untuk ditukar dengan uang, kan? Benar. Dulu kau sendiri tidak becus. 3 tahun hanya melahirkan anak perempuan ini. Sebaliknya, Dongking setelah datang ke rumah kami, tidak sampai 6 bulan, sudah hamil. Keturunan keluarga Chen memberiku kesempatan untuk menimang cucu. Jadi, kau hanya diam saja melihat wanita ini menjual putriku? Putrimu apanya? Jangan lupa, pengadilan dulu telah memutuskan dia untuk diasuh keluarga kami. Kau tidak berhak ikut campur urusan keluarga kami. Pergi sana. Tak tahu malu, tidak bisa membedakan. Dulu aku sangat menyesal tidak membawa Singi pergi. Kamu, anakku, ibu ditindas. Kamu diam saja. Ibu, sudahlah, jangan banyak bicara. Cukup. Jangan omong kosong di sini. Urusan buruk keluargamu ini. Telingaku sudah bosan mendengarnya. Dan kamu, aku tidak peduli hubunganmu dengannya, tapi dia sekarang adalah milikku. Minggir. Singi putriku, siapapun yang menindasnya, tidak akan kubiarkan. Tidak mau. Kau siapa? Berani bicara seperti itu padaku? Identitasku, kau tidak pantas tahu. Aku tidak pantas tahu? PDB seluruh kota Nanjiang bergantung pada keluarga Duku. Kau berani bilang, aku tidak pantas tahu identitasmu? Kau hanya mengandalkan status Du Jingtian untuk bertindak semena-mena. Jika lepaskan status itu, apa bedanya kau dengan sampah? Di tempat sampah, Cukup, Peilan. Kau tahu apa yang kau katakan? Perempuan jahat ini berani menghina Tuan Muda Du? diam. Apa aku menyuruhmu bicara? Kurang ajar. Kalau berani memukul menantuku lagi, coba saja. Kalau tidak mau dipukul, diam. Kau Berani berkelahi di depanku? Kalian benar-benar tidak tahu diri, ya? Aku tidak suka memukul orang, bukan berarti aku tidak bisa memukul. Demi putriku, aku bisa melakukan apa saja. Bagus, hebat. Kepribadian kalian ibu dan anak, aku suka. Karena kau sangat menyayangi putrimu. Bagaimana kalau begini, kau gantikan dia untuk melayaniku dengan baik? Bagaimana? Tidak, jangan ganggu ibuku. Binatang. Kau benar, aku memang binatang. Nanti, aku akan membuatmu tahu di tempat tidur seberapa binatangnya aku. Pengawal, Lepaskan. bawa wanita ini ke hotelku juga. Lepaskan aku. Hentikan. Menyentuh Direktur Su, kalian cari mati. Lepaskan tanganmu. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Siapa lagi ini? Perusahaan Singi, Shen Kyushi. Prestir cabang Nanjiang perusahaan Singi, Shen Kyushi. Bagaimana Peilan bisa mengenal bos sebesar ini? Kukira siapa? Presdir Shen. Jangan bilang, wanita ini kekasihmu? Tutup mulut anjingmu. Berani menghina Direktur Su kami lagi, ayahmu pun tak bisa menyelamatkanmu. Menarik. Kau tidak sungguh-sungguh berpikir kau presdir cabang perusahaan Singi. Jadi bisa berbuat sesukamu di hadapanku. Kekuatanku sendiri memang tak sebanding dengan keluarga Du, tapi Direktur Su, kami berbeda. Jika kalian membuat Direktur Su marah, seluruh keluarga Du akan tamat. Lucu sekali. Keluarga Du kami di Nanjiang telah mendominasi 10 tahun. Belum ada yang aku, Du Zong, tidak berani sakiti. Aku tahu keluarga Du kalian sangat berkuasa, tapi jika ku beritahu kau, yang berdiri di hadapanmu adalah Ketua Dewan Perusahaan, Singyi, Nyonya Su Peilan. Apa katamu? Dia adalah Ketua Dewan Perusahaan Singi? Benar. Ayahmu sedang dalam perjalanan kemari. Kusarankan kau segera berhenti. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Berhenti? Aku melakukan sesuatu, tidak pernah kembali. Marga Shen, jangan gunakan identitas yang tidak jelas untuk mengancamku. Bahkan jika dia benar-benar seorang ketua dewan, lalu kenapa? Aku tetap akan mengulitinya. Bawa pergi. Lihat siapa yang berani.
tidak tahu diuntung. Pukul dia sampai mati. Beraninya sombong. Beraninya sombong. Xiao Shen. Du Zong, kau cari mati. Berisik sekali. Bawa pergi ibu dan anak ini. Ketua Asosiasi Nanjiang, Tuan Du Jingtian telah tiba. Ayah. Ayah, bukankah ayah pergi mengunjungi orang penting itu? Ayah, kenapa ayah memukulku? Aku ingin sekali membunuhmu. Kau membuat masalah besar, tahu tidak? Aku, Du Jingtian, dari Asosiasi Nanjiang, menemui Direktur Su. Menemui Direktur Su. Ada apa ini? Ketua Du, kenapa memberi hormat pada Peilan? Ada apa ini? Apa yang dia katakan itu benar? Ibu, apakah ibu benar-benar direktur perusahaan Singyi? Singyi. Ibu merintis usaha di luar negeri selama belasan tahun, mendirikan perusahaan Singyi. Kepulangan ibu kali ini adalah untuk menjadikanmu putri paling bahagia di dunia ini. Tapi ibu tidak menyangka kau malah ditindas oleh bajingan-bajingan ini. Ibu, bisa bertemu ibu lagi? Singyi sudah sangat bahagia. Kau lihat saja di samping, lihat ibu, memberi pelajaran pada mereka. Du Jingtian, inikah anak yang kau didik? Direktur, aku gagal mendidik anakku, sehingga anak sialan ini membuat masalah besar. Aku bersedia menggantikan anakku, menerima hukuman. Kau mau menanggung hukuman untuknya. Baiklah, bagaimana kau akan menanggung luka di kepala Xiao Shen? Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Du Jingtian, ini semua perbuatan anakmu. Dia mengandalkan kekuasaan keluarga Du. Tak ada yang berani memprovokasinya. Tentu saja dia tidak menganggap perusahaan Singyi. Luka di kepalaku ini adalah jawaban yang dia berikan padaku. Dasar brengsek, apa saja yang kau lakukan di belakangku? Luka di kepalaku ini bisa kita kesampingkan dulu, tetapi anakmu secara terang-terangan menghina nona besar kami dan juga ketua dewan direksi kami. Menurutmu, bagaimana kita harus menyelesaikannya? Ini Berani sekali dia, sewenang-wenang. Kau sebagai ayahnya adalah penyebab dari semua ini. Ketua Dewan Direksi, aku bersalah. Dia menghinaku tidak apa-apa, tapi dia tidak seharusnya menggertak putriku. Wanita pada dasarnya lemah lembut, tetapi menjadi kuat demi anaknya. Aku tidak akan membiarkan putriku terluka sedikit pun. Siapapun yang berani menggertak putriku akan berhadapan denganku. Bajingan, cepat berlutut dan minta maaf kepada Ketua Dewan Direksi. Ketua Dewan Direksi, aku salah, maafkan aku. Memaafkanmu? Dengan apa yang kau lakukan hari ini, membunuhmu pun tak berlebihan. Xiao Shen, beritahu semua orang, gunakan semua koneksi perusahaan Singyi, hancurkan keluarga Du. Baik, Habislah kita, semuanya hancur. Singyi adalah bagian dari keluarga kami. Kau tidak boleh membawanya pergi. Aku ibu kandung Singyi. Selain itu, aku sudah meminta tim pengacara perusahaan Singyi untuk menuntut kalian untuk mendapatkan kembali hak asuh Singyi. Kenapa memangnya? Pengadilan akan memberikan hak asuhnya pada kami. Kita lihat saja nanti. Lagi pula, apa yang telah kalian lakukan telah menyakiti Singyi. Singyi terlalu baik untuk mengatakan apapun, tetapi sebagai seorang ibu, aku tidak akan membiarkan kalian. Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan membuat kalian mendekam di penjara. Direktur Utama, beberapa pimpinan perusahaan properti di Nanjiang sudah menunggu di ruang rapat setengah jam. Biarkan mereka menunggu. Hari ini, aku ingin menemani Singyi. Ibu pergi rapat saja. Waktu untuk menemaniku masih banyak.
Benar tidak perlu ibu temani? Tidak perlu. Kalau begitu ibu pergi rapat dulu, setelah selesai ibu akan menemuimu. Xiao Shen, hal yang aku bicarakan itu, atur untuk Xingyi. Baik. Paman Shen, ada apa? Nanti kamu akan tahu. Nona, silakan istirahat. Di kantorku, aku akan ke bagian personalia. Baik, baik, baik. Su Peilan sudah berencana untuk menyerahkan Xingyi kepada putrinya. Rencana kita perlu dimajukan. Chen Xingyi, kenapa kamu di sini? Manajer Song, Pak Shen. Aku tanya kamu, siapa yang mengizinkanmu masuk ke kantor Pak Shen? Pak Shen menyuruhku menunggunya di sini. Kamu seorang anak magang yang dipecat? Kamu bilang kamu kenal Pak Shen? Kamu pikir aku bodoh? Aku tidak bohong, benar-benar Pak Shen yang... Aku tidak mau dengar omong kosongmu. Satpam, Manajer Song ada perintah. usir dia. Baik. Lihat ini, anak magang ini sudah dipecat, masih berani datang ke perusahaan, bilang dia kenal Pak Shen. Benar-benar menggelikan. Kalau dia kenal Pak Shen, aku juga kenal direktur perusahaan. Jangan bilang, waktu itu aku melihat dia dengan muka tebal, menghadap poster direktur. Teriak ibu, teriakannya itu sangat memilukan. Kalau kamu suka, manggil ibu, aku bisa jadi ibumu. Ayo, panggil ibu 2 kali, coba aku dengar. Bukan seperti yang kalian katakan. Chen Xingyi, kamu masih mau bohong ya? Aku tidak bohong. Memang Pak Shen yang menyuruhku menunggu di kantor. Coba ceritakan, kamu cuma anak magang. Kenapa kamu bisa kenal Pak Shen? Itu karena jika aku mengatakan yang sebenarnya, mereka pasti akan membicarakan ibu di belakang. Aku tidak boleh mengganggu pekerjaan ibu. Karena apa? Coba katakan. Aku tidak bisa mengatakannya. Tidak mau bilang ya, kalian berdua. Pegang dia. Kalian mau apa? Kamu mau bicara atau tidak? Baik, ayo, bawa tempat sampah ke sini. Hentikan. Kalian sedang apa di sini? Pak Shen, kamu sudah datang. Ada pencuri di sini. Mencurigakan, sedang mencuri barang di kantor. Aku menangkapnya, ingin menyerahkannya kepada kamu. Apa katamu? Pencuri? Di mana? Ini dia awalnya adalah anak magang di perusahaan, pasti karena dipecat oleh wakil direktur lu, berniat jahat, masuk untuk mencuri. Omong kosong. Pak Shen, aku tidak bohong. Dia mencuri barang di kantormu. Aku kebetulan melihatnya saat mengantar dokumen ke kantormu. Dia juga bilang, kamu yang menyuruhnya, menunggu di kantor. Benar, orang seperti ini suka berbohong. Anak magang yang dipecat seperti dia, bagaimana mungkin mengenal Pak Shen? Dia benar. Aku yang memintanya menunggu di kantor. Pak Shen, kamu tidak bercanda kan? Kau siapa? Apa perlu aku bercanda denganmu? Kalian berdua, minggir. Nona Chen, kamu baik-baik saja. Aku bantu kamu berdiri. Nona, kamu ingin bagaimana menghukum orang-orang buta ini? Nona Chen, aku tidak sengaja. Aku pikir Mengira aku pencuri. Benar kan? Aku tahu. Sebelumnya aku magang, lalu dipecat dari perusahaan. Kalian semua meremehkan aku. Tapi aku juga punya harga diri, juga punya prinsip. Aku, Xingyi, tidak akan pernah melakukan hal seperti mencuri. Masih bengong di situ? Cepat minta maaf pada Nona. Nona Chen memaafkan aku. Sudahlah, Pak Shen, mereka juga demi
keamanan perusahaan. Tidak perlu menyalahkan mereka. Baik. Mengingat Nona Chen berhati baik, aku tidak akan mempermasalahkan ini. Tapi, lain kali aku tahu, kalian tidak sopan pada Nona Chen, aku akan membuat kalian menyesal. Nona Chen, silakan ikut aku ke kantor. Nona, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku lihat mereka tadi menindas kamu. Kamu masih... Aku yang tidak menjelaskan dengan baik, benar-benar bukan salah mereka. Nona, kamu berhati baik, itu hal yang baik sekaligus buruk. Tapi nanti direktur utama menyerahkan perusahaan kepadamu, beliau mungkin tidak akan terlalu tenang. Apa katamu? Ibu, aku akan menyerahkan perusahaan? Maaf, aku lancang. Hal ini lebih baik menunggu direktur utama memberitahumu sendiri. Oh ya, besok adalah ulang tahunmu. Direktur utama memberiku tugas khusus. Tugas apa? Ini kartu ucapan ulang tahun. Kamu bisa tuliskan keinginan ulang tahunmu di kartu ini. Pesta ulang tahun besok akan diadakan di Pavilion Longhai. Direktur mengundang banyak tokoh bisnis terkemuka, kurasa aku tidak punya waktu mengantarmu. Bagaimana kalau aku menjemputmu? Tidak usah, Paman Sen, aku bisa pergi sendiri. Kalau begitu, hati-hati di jalan. Iya, aku tahu. Putri Supeilan besok akan pergi ke pesta sendirian. Ini adalah kesempatan terbaik bertindak. Aku tahu. Masih memikirkan anak nakal itu? Jaga bicaramu. Ini, Sinyi bagaimanapun juga dia putriku. Memangnya kenapa? Bukankah dia juga yang bersatu dengan perempuan jahat Supeilan itu dan menuntutmu ke pengadilan? Lao Chen, kurasa kita tidak bisa tinggal diam saja. Apa yang ingin kau lakukan lagi? Kau gila. Tidak ada cara lain. Dia yang tidak memberi kita jalan hidup. Lagi pula, kau juga harus memikirkan anak di kandunganku. Iya. Aneh. Kenapa tidak bisa dihubungi? Direktur, Nona belum datang? Para pemegang saham sedang menunggu di ruangan. Apa katamu? Nona diculik. Apa? Kau bilang Chen Jueming, si pecundang itu, masih belum tahu kalau anak yang kau kandung adalah anakku kan? Tentu saja. Bukan hanya anak yang kukandung, tapi juga utang 6 miliar yang dia miliki di luar sana adalah rencanaku. Apa katamu? Kecelakaan di proyek ayahku, kau yang melakukannya? Benar. Aku. Tapi, seumur hidupnya dia tidak akan pernah menyangka aku yang melakukannya. Ayahku sangat baik padamu. Kenapa kau melakukan ini padanya? Itu karena dia bodoh, mudah ditipu. Kau keterlaluan. Kau tega pada ayahku. Sebaiknya kau pikirkan dirimu sendiri. Menurutmu apa nanti Supeilan akan datang? Tentu saja. Aku sudah memberitahu alamat ini kepada Chen Jueming. Dia pasti akan segera membawa Supeilan ke sini. Kalian mau apakan orang tuaku? Nanti kau akan tahu. Kumohon, jangan sakiti orang tuaku. Ada apa-apa, hadapi aku. Anak yang baik. Pantas saja Chen Jueming sangat menyayangimu. Tapi sayang sekali, setelah hari ini, kalian semua akan mati.
mereka datang. Sinyi. Sinyi. Dongjing, kenapa kau bersama Tuan Du? Seperti yang kau lihat, aku memang wanita Tuan Du. Apa? Ayah, dia menipumu. Anak di dalam perutnya adalah anak Duzong. Kecelakaan di lokasi konstruksi juga direncanakan olehnya. Dia selama ini menipumu. Sinyi. Ku bilang jangan bergerak. Kalau tidak, putrimu akan langsung mati di depanmu. Duzong, ada apa-apa serang aku saja. Jangan sakiti putriku. Kebetulan sekali, putrimu baru saja mengatakan hal yang sama persis denganmu. Ibu dan anak benar-benar kompak, tapi aku penasaran dengan satu pertanyaan. Sebagai seorang ibu, seberapa besar kau mencintai putrimu? Apa maksudmu? Ayah, Ibu. Ngapain? 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 Bagaimana kalau kita bermain permainan, bawa dia ke sini? Cukup keras kepala. Jujur saja, wanita berusia 40 tahun, tidak ada sedikit pun jejak usia di wajahnya. Masih sangat menarik. Aku suka. Dasar binatang, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Di pesta pertunangan, bukankah aku sudah bilang, aku ingin ibu dan anak itu melayaniku bersama. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Sekarang aku ingin salah satu dari ibu anak ini melayaniku dengan baik. Yang satunya lagi bisa pergi dari sini hidup-hidup. Duzong, dasar binatang. Ku bilang padamu, jika kau berani menyentuh Sinyi, aku tidak akan memaafkanmu. Layak disebut ratu legendaris bisnis. Sekarat pun masih saja bersikap sombong. Baiklah, kau tidak mau putrimu melayaniku. Kau saja. Duzong, aku mohon, jangan sakiti Sinyi. Aku bisa melepaskan keluargamu. Kau pikir aku bodoh? Keluarga Du sudah kau hancurkan. Hari ini aku akan menyeretmu. Mati bersama keluarga Du. Dorong kemari. Ibu, jangan sentuh ibuku. Peilan, Lebih baik kau diam. Kalau tidak, putrimu akan mati. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu. Tapi, lepaskan dulu Sinyi. Boleh, lepaskan ikatannya. Ibu, jangan. jangan. Peilan, Paksa buka matanya, aku ingin dia melihatnya dengan jelas. Sinyi, jika kau bisa selamat hari ini, ingatlah, ibu selalu mencintaimu. Peilan, Mau mati? Sudah kuizinkan mati? Karena kau kurang ajar, maka jangan salahkan aku. Pukul dia habis-habisan. Sinyi, Sinyi, lepaskan. Cuemi. Ayah, Sinyi, bertahun-tahun ini, ayah minta maaf padamu, tapi ingatlah, kapanpun, ayah akan selalu mencintaimu. ayah, Tuan Muda, bagaimana kita akan menangani dia? Karena mereka semua ingin mati, maka bunuh semua. Jangan. Baik, Tunggu. Siapa? Kalian semua buta? Xiao Shen, akhirnya kau datang. Cepat, tangkap mereka semua.
Jangan terburu-buru. Apa maksudmu? Direktur, aku. Ada sesuatu yang ingin aku minta bantuan. Kontrak ini. Tolong Direktur, tanda tangani di sini. Surat pengalihan kontrak. Shen Qiushi, apa yang ingin kau lakukan? Direktur, nyawa putrimu sekarang ada di tangan kami. Pikirkan baik-baik sebelum membuat keputusan. Kenapa masih banyak bicara dengannya? Bunuh dia. Seluruh perusahaan Singi akan menjadi milik kita. Mengatakan itu akan menakuti Direktur. Shen Qiushi, kenapa kau berkolusi dengan mereka? Apa maksudmu berkolusi? Kami saudara kandung. Saudara kandung? Lalu dia? Kau, demi putrimu, membuat keluarga Du hancur. Tuan Muda Du tentu saja bersedia membantu kami. Jadi, semua ini adalah rencana kalian, ya? Benar. Sejak aku menikah dengan keluarga Chen, semua ini sudah direncanakan dengan matang oleh kami. Bahkan hari ini, menjebakmu ke sini juga sudah kami rencanakan. Shen Qiushi, sejak aku memulai bisnis ini, aku selalu membawamu di sisiku. Aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Mengapa kau mengkhianatiku? Memperlakukanku dengan buruk? Su Peilan, aku mengikutimu selama 10 tahun. 10 tahun. Kontribusiku untuk perusahaan ini. Semua orang melihatnya. Dan kau menyerahkan cabang yang susah payah. Aku kelola kepada putrimu atas dasar apa? Hanya karena hal ini, kau mengkhianatiku, bahkan sampai menculik putriku untuk mengancamku. Direktur, semuanya sudah dibicarakan sampai di sini. Tolong segera tanda tangani. Kalau aku tidak mau, maka jangan harap kau dan putrimu bisa keluar dari sini. Kau sangat mencintai putrimu, kan? Gadis secantik bunga, jika mati di depanmu, sebagai seorang ibu, apa yang akan kau pikirkan? Shen Qiushi, aku tahu kau telah banyak berkontribusi untuk perusahaan, tetapi perusahaan Singi memang dibuat untuk Singi. Siapapun tidak boleh mengambilnya dariku. Jadi maksudmu, tidak mau tanda tangan? Aku mengingat kesetiaanmu. Aku sarankan kau segera berhenti. Jika kau menyakiti putriku, aku tidak akan memaafkanmu. Biar aku. Direktur, tak disangka sampai saat ini kau masih begitu berwibawa. Namun aku masih harus mengingatkanmu sekali lagi, kau dan putrimu sekarang ada di tanganku. Hanya dengan satu kata dariku, kalian akan langsung mati di sini. Singi, kamu takut? Bisa bersama ibu? Singi tidak takut? Pasien, masih buang-buang waktu. Aku akan bunuh dulu anaknya. Lihat dia mau tanda tangan atau tidak. Direktur, kau yang memaksaku. Lakukan. Jangan bergerak. Kalian sudah dikepung. Kau pikir aku tidak punya persiapan sama sekali? Shen Qiushi, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau seharusnya tidak menggunakan putriku untuk mengancamku. Singi, Peilan. Ayah, ini Singi. Ayah, maaf. Anak bodoh, aku ini ayahmu. Kenapa minta maaf padaku? Sebelumnya, aku selalu salah paham padamu. Singi, kamu putri ayah yang harus minta maaf. Seharusnya aku. Sebenarnya, ayah selalu ingin memperbaikinya dengan baik.
Tapi semuanya sepertinya sudah terlambat. Ayah, ibu sudah mencabut tuntutannya. Ayah dan nenek tidak akan kenapa-kenapa. Biang keroknya adalah wanita itu. Aku tidak menyangka ibumu akan memaafkanku. Ngomong-ngomong, Ayah, ibu bilang mau mengadakan pesta ulang tahun untukku, dan di pesta ulang tahun itu akan diumumkan aku akan mewarisi Singgi. Kau bilang apa? Mewarisi Singgi? Ya, ibu juga bilang akan memberi dana miliaran padaku. Nenek, aku ingin mengundang nenek dan ayah untuk ikut. Tidak bisa membiarkan dia menikmati semuanya sendirian. Aku juga harus mendapatkan bagian. Baiklah, nenek berjanji padamu. Pak Lu, lama tidak bertemu. Wah, malam ini kamu terlihat sangat cantik. Apa kamu ingin mencuri perhatian? Aduh, tidak berani. Tidak berani. Pak Lu, ku dengar pesta ulang tahun ini dipersiapkan direktur untuk putrinya. Iya, sebelumnya tidak pernah dengar. Direktur punya anak perempuan. Aku juga baru saja mendapat kabar. Setelah direktur bercerai, putrinya tinggal bersama mantan suaminya. Direktur kembali ke negara ini, khusus untuk bertemu kembali dengan putrinya. Wah, iri sekali padanya. Memiliki seorang ibu miliarder, uangnya pasti tidak akan habis seumur hidup. Itu. Hi, Chen Sinyi, ngapain kamu kesini? Hari ini pesta ulang tahun. Putri Direktur Sinyi, ngapain kamu datang? Siapa yang menyuruhmu datang? Aku... Oh, kamu tidak akan bilang Bapak Shen yang menyuruhmu datang kan? Bukankah ini anak magang yang sebelumnya aku pecat? Kenapa kamu ada di sini? Aduh, Pak Lu, kamu tidak masuk kemarin. Kamu tidak tahu. Anak magang ini benar-benar hebat. Hebat? Hebat bagaimana? Gadis-gadis muda zaman sekarang sangat licik, tidak meningkatkan kemampuan kerja, hanya ingin jadi pelakor, merebut posisi wanita utama. Benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak begitu. Kamu berbohong. Aku berbohong? Lalu apa hubunganmu dengan Bapak Shen? Hubungan aku dan Bapak Shen tidak seperti yang kalian bayangkan. Hari itu Bapak Shen menyuruhku menunggunya di kantor. Wah, coba dengar apa katanya? Bapak Shen menyuruh menunggunya di kantor. Kenapa Bapak Shen tidak menyuruhku menunggunya di kantor? Kamu hanyalah pelakor yang mengandalkan wajah untuk naik jabatan. Bapak Shen ini benar-benar ya. Biasanya berlagak sangat serius. Tidak disangka berhubungan dengan seorang gadis kecil. Tidak heran Bapak Shen dipecat oleh direktur dari perusahaan Singi. Pak Lu, kamu bilang Bapak Shen dipecat. Benar, aku juga baru saja mendapat kabar. Pak Lu, hubungan aku dan Pak Shen tidak seperti yang kalian bayangkan. Seperti apa yang aku bayangkan? Kau dipecat karena kemampuan kerjamu tidak memadai. Tapi malam ini kelihatannya karaktermu lebih buruk lagi. Aduh Pak Lu, jangan buang waktu dengannya. Cepat usir dia keluar. Satpam. Ada orang tak dikenal menyusup ke pesta. Kalian usir dia keluar. Terakhir kali Pak Shen membantumu. Sekarang aku mau lihat siapa yang akan membantu pelakor ini. Aku bukan pelakor. Kenapa kalian menghinaku? Menghinamu? Apa itu menghina? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Rela jadi pelakor? Untuk apa bicara dengan perempuan tak tahu malu ini? Aku sudah tahu dari dulu, niatnya buruk. Pak Lu, kamu memecatnya benar-benar keputusan bijak. Hei, aku suruh orang mengusirmu, atau kau pergi sendiri? Kenapa aku harus pergi? Pesta ulang tahun malam ini memang disiapkan untukku. Dia tadi bilang apa? Pak Lu, dia bilang pesta ulang tahun malam ini disiapkan untuknya. Oh, untukmu? Kau pikir kau putri direktur? Memang iya. Memang iya apa? Kau masih terus berakting ya? Setelah dekat dengan Pak Shen, masih mau merayu direktur? Sayangnya, direktur itu perempuan. Tidak sudi padamu, pelakor tak tahu malu. Sudah kubilang, aku bukan pelakor.
Nanti kalau ibuku datang, kalian akan tahu sendiri. Kamu apa? Mau apa? Selama aku di sini, jangan harap bisa ikut pesta. Pak Lu, hari ini bagaimana kita bisa bantu direktur memberi dia pelajaran? Karena dia ingin naik pangkat dan pamer, kita turuti saja. Biarkan dia jadi pusat perhatian semua orang. Dipikir-pikir, sudah 15 tahun aku tidak merayakan ulang tahun Singi. Malam ini, aku ingin membuatnya menjadi pusat perhatian semua orang. Kalian mau apa? Singi, menyamar sebagai putri direktur utama. Kurasa kau sudah gila. Biar ku bantu kau sadar. Lepaskan aku, jangan. Melepaskanmu? Terakhir kali kau memanfaatkan Pak Sen untuk menindas kami, aku masih mengingatnya. Aku sudah memaafkan kalian. Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Memaafkan kami? Aku butuh pengampunan darimu. Hari ini, kulihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Turunlah. Tolong. Chen Singi. Singi. Chen Singi, bagaimana rasanya tercebur? Lihat dia begitu menyedihkan. Tuan Shen pasti kasihan melihatnya. Nikmati saja waktumu di air. Inilah akibatnya jadi pelakor. Siapa yang kau sebut pelakor? Direktur utama. Direktur utama. Singi, ibu akan segera menyelamatkanmu. Kalian tadi tertawa senang sekali ya. Kenapa tidak tertawa lagi? Direktur utama. Kami benar-benar tidak tahu Nona Chen putrimu. Sekarang sudah tahu? Sebelumnya, kau yang memecat Singi. Ya, Aku sudah menyelidiki. Selama magang kinerja, Singi bagus. Proposalnya diakui oleh semua orang di timnya. Kenapa hanya di tempatmu dia tidak bisa? Kenapa? Karena kau menyalahgunakan kekuasaanmu untuk membuat kekasih gelapmu mengambil kesempatan promosi Singi. Sekarang malah memfitnah Singi. Kau pikir putriku mudah diintimidasi? Kau pikir putriku mudah ditindas? Lu Ziyuan, kau juga seorang orang tua, kau seharusnya tahu Singi. Berarti apa bagiku? Direktur, aku salah. Aku tergoda oleh keserakahan. Aku tidak bisa membedakan. Aku telah memfitnah Nona. Sekarang kau tahu kau salah? Kalau begitu tidak perlu bicara apa-apa lagi. Beritahu Departemen Personalia, pecat Lu Ziyuan dari posisi wakil direktur, jangan pernah dipekerjakan lagi di industri ini. Direktur, aku tahu aku salah. Kumohon jangan mencekalku, Direktur. Beri aku kesempatan lagi. Bawa dia pergi. Direktur, beri aku kesempatan lagi. Tadi, kau yang mendorong putriku ke air. Ya, terakhir kali orang yang memasukkan sampah ke mulutnya juga kau? Ya, putriku baik hati, memaafkan kalian sekali, tapi kenapa kalian masih mengganggunya? Kenapa? Katakan, aku tidak tahu. Kau tidak tahu. Baiklah, sebenarnya aku tidak ingin berurusan dengan orang kecil sepertimu, tapi kalian telah menindas putriku, aku tidak bisa menahannya. Satpam, buat dia berlutut. Tampar dia. Bawa pergi. Direktur, dengarkan penjelasanku. Singi, sudah lega? Tapi Bu, sepertinya agak berlebihan. Dunia memang seperti ini, orang lain akan memanfaatkan kita. Terkadang terlalu baik, bukanlah hal yang baik. Singi mengerti. Iya, Singi
ibu sudah menyiapkan kejutan untukmu. Belasan tahun ini, ibu belum pernah merayakan ulang tahunmu. Hari ini ibu tebus semuanya. Terima kasih, Bu. Dan ini, Singi berharap bisa selalu bersama ibu. Ibu berjanji. Selain itu, aku umumkan, mulai hari ini, putriku Singi akan mengambil alih Singi menjadi CEO dan akan mewarisi warisan dariku sebesar 500 triliun. Terima kasih, Bu. Anakku sayang, ngapain sungkan sama ibu? Dibandingkan denganmu, ini semua bukan apa-apa. Bawa kontrak sahamnya ke sini. Singi, setelah kamu tanda tangani ini, perusahaan Singi jadi milikmu. Jangan ditandatangani. Kamu tidak boleh tanda tangan. Kamu tidak boleh tanda tangan. Bu, Ibu, tenanglah Bu. Aku tidak bisa tenang. Dokumen ini tidak boleh kau tanda tangani. Kalau mau, kita tanda tangan bersama. Kontrak ini aku siapkan untuk Singi. Jueming ayahnya, aku neneknya, sesuai ketentuan hukum, uang ini berhak kami dapatkan. Kalau begitu aku ingin bertanya, pasal hukum mana yang menyebutkan dana khusus yang aku siapkan untuk putriku harus dibagi rata dengan kalian? Aku tidak peduli, uang ini harus dibagi untuk kami. Bu, jangan membuat masalah ya. Ini dari Peilan untuk Singi. Kita tidak berhak memintanya. Lagi pula, Peilan sudah mencabut gugatannya. Bisakah kita tidak berlebihan, Bu? Aku berlebihan? Aku malah bilang dia tidak tahu berterima kasih. Kenapa tidak tahu berterima kasih? Jangan lupa, 10 tahun yang lalu, kau adalah menantu keluarga Chen. Sekarang kau sudah sukses, demi keuntungan kecil, kau ingin memenjarakan kami. Bukankah itu tidak tahu berterima kasih? Aku sebenarnya tidak ingin melakukan itu. Tapi apa yang kalian lakukan pada Singi? Sungguh keterlaluan. Mana ada orang yang tega menjual anak dan cucunya sendiri? Aku, Nenek, Ibu, jangan bertengkar lagi. Sebenarnya bagi Singi, uang sebanyak apapun tidak penting. Uang yang Ibu berikan kepadaku, aku bisa membaginya dengan nenek dan ayah. Karena aku tidak ingin berpisah lagi dengan kalian. 10 tahun lalu, aku sudah pernah berpisah dengan ibu. Kali ini, aku tidak ingin kehilangan siapapun di antara kalian. Singi. Ibu, aku setuju. Membiarkan ayah dan nenek menandatangani kontrak. Singi, apa kau sudah yakin? Tapi, mereka selama ini begitu jahat padamu. Aku tahu. Nenek berprasangka buruk, tapi nenek masih sangat menyayangiku. Meskipun nenek dan ayah ingin menjualku kepada orang lain, tapi aku tidak menyalahkan mereka. Singi. Kenapa? Ayah lupa? Satu keluarga, daging dan darah, tulang yang patah, urat yang tersambung. Kata-kata ini ayah yang bilang. Singi. Ayah minta maaf. Ayah yang salah. Singi, siapa sih sopir pribadi yang kamu sewa? Misterius sekali. Nanti ibu akan tahu.
kamu? Bertahun-tahun ini, aku telah banyak mengabaikan anakku, jadi aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan anakku. Masih punya hati nurani juga. Bagaimana? Sopir pribadi yang kusewa ini, ibu puas kan? Cukup puas.